warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nur Anissa, saya dari kelas 6A. Nah, di sini saya akan meresensi beberapa buku tentang Islamic Parenting. Yang pertama, saya sudah baca tentang Modern Islamic Parenting, yang isinya itu, dan ini penulisnya dari Dr. Hasan Syamsi. Dan isinya itu membahas masalah-masalah umum yang terjadi di sebuah keluarga serta beberapa cara untuk mengatasinya. Nah, di sini itu tentang bagaimana kita menangani anak yang menangis, anak yang marah, anak yang sangat pemalu, anak yang merasa tidak percaya diri akan kemampuannya, anak yang selalu bertemperamental dan melawan kedua orang tuanya. Melebihi dari itu, buku ini juga pada akhir bab membahas tentang dunia keremajaan, dan ini sangat cocok untuk kita baca dan untuk kita telah tentang parenting. Bagaimana sih kita menjadi seorang remaja yang baik, bagaimana sih kita menjadi seorang keluarga yang baik. Serta di sini juga membahas tentang pendidikan seks, karena dalam hal ini juga remaja sangat membutuhkan buku Modern Islamic Parenting karya Dr. Hasan Syamsi. Nah, dalam hal ini juga buku ini isinya bersifat aplikatif dan buku sekedar teoristik dan bukan sekedar teoristik, baik yang sifatnya tentang pendidikan maupun non-pendidikan dan cara bersikap kepada anak secara umum. Nah, kita kan sebagai orang tua pasti harus membuat kepercayaan pada diri kita, yaitu bagaimana sih kita memparentingkan diri kita sendiri. Sebelum itu kita harus melihat beberapa telahan dari beberapa hadis atau Al-Quran. Nah, di buku Modern Islamic Parenting karya Dr. Hasan Syamsi ini sangat cocok untuk kita pelajari sebagai calon orang tua dan sebagai orang tua yang akan mendidik anak-anaknya. Saya akan meresensi buku dengan judul Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi. Nah, buku ini penulisnya adalah Syekh Jamal Abdurrahman dengan judul kitab yang asli dalam bahasa Arab yaitu Atfalul Muslimin Kaifa Rabahumun Nabiyul Amin. Nah, buku ini tebalnya sekitar 311 halaman dan menjelaskan pendidikan anak usia. Dari bab 3 itu saya baca-baca dan telaah tentang bagaimana pendidikan anak usia 10-14 tahun. Nah, dari buku ini juga menjelaskan tentang parenting yang baik untuk orang tua kepada anak usia 0-14 tahun. Nah, dari buku ini saya melihat dan saya membaca bahwa parenting yang baik ketika kita berusia 10-14 tahun adalah bagaimana kita sebagai orang tua memisahkan diri untuk tidak tidur bersama anak kita. Nah, pada saat usia 0-4 tahun, kita memberikan beberapa asupan kepada anak, bagaimana kita membuat anak menjadi lebih paham. Di buku ini juga menjelaskan bahwa anak usia 0-4 tahun sangat dianjurkan untuk tetap orang tua bagaimana mendidik anak agar tetap menjadi anak yang mandiri. Maksudnya mandiri di sini itu nggak semata-mata karena ini anak kecil loh gitu. Dalam hal ini juga kita harus memberikan beberapa parenting kepada anak usia 0-4 tahun agar kedepannya saat usia dewasa atau remaja nanti anak lebih paham dan anak akan menghafal beberapa pembelajaran dari orang tuanya masing-masing. Nah, dari buku ini juga saya membaca tentang bab 3 pendidikan anak usia 10-14 tahun dengan judul memisahkan tempat tidur anak sejak usia 10 tahun, yang membahas ketika anak menginjak 10 tahun naluri seksual mulai tumbuh. Nah, dalam hal ini juga buku ini menjelaskan tentang keremajaan juga. Nah, oleh karena itu, ia harus memperlakukan secara hati-hati dengan menangkal semua penyebab kerusakan. Nah, buku ini juga isinya sangat berpengaruh pada hadis-hadis yang sahih. Nah, dalam hal ini juga
menjelaskan beberapa tentang penyimpangan, dekadensi moral, dan anak seusia yang tidak semestinya dibiarkan tidur dalam satu kasur. Nah, maksudnya tuh kayak anak usia 10 tahun terus tidur sama kakaknya yang usianya 12 tahun, cewek cowok itu tidak boleh dan tidak dianjurkan. Nah, dalam Islam sendiri kita harus dianjurkan menjadi tuntutan pemisah sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Nabi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua pasti ingin membuat anaknya lebih terbaik lagi. Nah, itu hanya 2 referensi yang saya telaah pada 2 buku ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.